Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landa Zahra dengan NIM D1B020115 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan tanaman buah di dalam pot atau tambulan pot. Nah, tanaman buah dalam pot, pohon buah adalah salah satu jenis tanaman yang mempunyai daya tarik tersendiri dan itu dibudidayakan di pekarangan. Selain dijadikan sebagai penyeduh, juga menghasilkan buahnya untuk dimakan. Mungkin untuk orang yang tinggal di wilayah pedesaan, menanam tanaman buah di pekarangan tidak menjadi kendala karena halaman pedesaan masih cukup luas. Nah, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan yang tidak memiliki halaman yang cukup luas untuk menanam pohon buah. Sekarang keterbatasan itu sudah hilang dengan munculnya inovasi tambulan pot atau tanaman buah dalam pot. Dengan memanfaatkan media pot untuk menanam pohon buah akan lebih efektif dalam menggunakan lahan pekarangan. Nah, cara menanam buah dalam pot tidaklah sulit, hanya saja perlu penanganan lebih karena media tanamnya lebih kecil. Oleh karena itu dibutuhkan ketelatenan agar pohon buah bisa tumbuh subur dan cepat berbuah. Tanaman buah dalam pot saat ini sudah tren di kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pohon yang sudah siap tanam tidaklah sulit karena sudah amat banyak dijual di pasaran. Bibit yang dipasarkan saat ini sudah banyak yang memiliki kualitas unggul, jadi jangan heran dengan harganya yang lebih mahal. Namun keuntungan yang kita peroleh jauh lebih banyak daripada membeli bibit dengan kualitas yang biasa saja. Kita masuk ke dalam perawatan tanaman buah dalam pot. Nah, supaya proses penanaman tambulan pot bisa berjalan dengan baik, maka setelah selesai menanam harus dilakukan beberapa perawatan rutin. Nah, berikut ini beberapa perawatan harian yang perlu dikerjakan dalam menanam pohon buah dalam pot. Baiklah, adapun tanaman buah dalam pot yang saya rawat adalah pohon buah mangga atau mangifera dan pohon buah lengkeng atau Dimmocarpus longan. Perawatan tanaman pertama yang dapat kita lakukan adalah penyiraman. Menyiram tanaman pada waktu yang tepat. Agar dapat menjalankan fotosintesis, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Waktu yang paling tepat untuk menyiram tanaman adalah pagi dan sore hari. Hindari menyiram tanaman pada saat siang hari karena sinar matahari begitu kuat. Selanjutnya adalah menyiram semua bagian tanaman. Bagian tanaman yang menyerap air adalah akar. Meski begitu, pada saat menyiram tanaman di musim kemarau, sebaiknya jangan hanya menyiram di bagian akar saja. Siram daun dan batang tanaman juga akan tetap lembab sehingga tidak mudah kering kerontang di tengah teriknya sinar matahari. Bukan hanya itu, kita juga harus melakukan penghematan air saat menyiram tanaman atau menggunakan air yang secukupnya saja dan tidak berlebihan. Kemudian kita menyiram tanaman menggunakan alat bantu yang mempermudah kita dalam menyiram tanaman. Pemupukan tanaman buah di dalam pot. Tanaman membutuhkan nutrisi yang sangat banyak sekali. Nutrisi dibutuhkan untuk meningkatkan proses pertumbuhan bunga dan juga buah. Pada saat pembuatan media pertama kali, biasanya sudah menggunakan campuran pupuk, tapi itu tidak cukup. Jadi Anda harus melakukan pemupukan ulang. Pemupukan pertama kali dilakukan ketika tanaman berumur 1 tahun setelah penanaman. Pemupukan selanjutnya dilakukan 3-4 bulan sekali. Pemupukan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Setiap tanaman mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Pemberian pupuk harus sesuai dengan dosisnya. Pupuk yang sebaiknya Anda gunakan adalah pupuk organik. Pupuk organik lebih bagus untuk tanaman dan mempunyai unsur hara yang lebih lengkap. Selanjutnya adalah pembasmian hama dan penyakit pada tanaman buah dalam pot. Menanam buah di dalam pot, tanaman kita tak akan pernah 100% terhindar dari hama dan juga penyakit. Setiap jenis tumbuhan mempunyai jenis hama dan penyakit yang berbeda-beda. Jadi Anda harus bisa membedakan jenisnya dan cara mengatasinya. Setiap jenis hama penyakit pun juga mempunyai obat yang berbeda-beda. Pada awal pemilihan bibit, Anda harus memilih bibit dari induk yang mempunyai ketahanan terhadap hama penyakit yang tinggi.
jadi kemungkinan terkena hama penyakit juga sedikit. Atau dengan kata lain, Anda harus memilih bibit yang unggul. Jika masih sedikit yang terkena hama penyakit, Anda bisa memotong bagian batang atau daun yang terkena hama penyakit tersebut. Jika sudah cukup parah, Anda bisa menyemprotkan fungisida atau jenis pestisida lainnya. Dan ingat, pemberian pestisida juga harus sesuai dengan aturannya. Selanjutnya adalah penggantian media tanam yang baru. Pada saat tanaman sudah semakin tua, Anda harus melakukan pergantian media. Ganti pot sesuai dengan ukuran tanamannya. Teknik ini disebut dengan repotting. Hal yang dilakukan supaya akar lebih leluasa tumbuh, bernafas, dan menyerap air dengan baik. Nah, repotting dilakukan dengan tujuan pertumbuhan tanaman semakin maksimal. Anda bisa melakukan repotting setelah tanaman berumur 1 tahun. Penggantian bisa dilakukan sesuai keadaan tanamannya. Baiklah, itu tadi adalah cara perawatan tanaman buah dalam pot yang baik dan benar. Sekian, terima kasih.